Hai semuanya, apa kabar semuanya? Salam buat semua. Selamat untuk kita-kita yang sudah memasuki masa new normal dan hari ini masih bisa hidup. Jangan lupa bersyukur. Bagaimana kalian yang di sana? Apakah sudah siap untuk menghadapi masa new normal ini? Senangkah? Deg-degankah? Atau masih malas-malasan? Come on. Apapun itu jangan lupa bersyukur ya. Di video kali ini aku mau cerita tentang bagaimana kami di sini, bagaimana Jepang menghadapi pandemi ini dan bantuan-bantuan apa aja yang didapat selama masa pandemi. Pertamanya, kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, Nagoya, dan lainnya mengalami masa darurat dan harus PSBB, yaitu Kinkyu Jitai Sengen dalam bahasa Jepangnya. Nah, kalau menurut aku ya, wajar sih kenapa Jepang mengalami pandemi ini secara cepat. Faktornya ada beberapa hal seperti karena jarak Jepang dan Cina yang begitu dekat. Terus juga banyaknya wisatawan-wisatawan yang dari Cina yang datang setiap harinya. Terus faktor lainnya karena Jepang juga menutup akses untuk ke luar negeri, yaitu penerbangan internasional ataupun pelabuhan-pelabuhan internasional itu secara lambat. Jadi akses masuknya orang-orang luar dan orang-orang Jepang keluar gitu, itu masih berjalan. Terus tanggal 16 April, pemerintahan Jepang membuat kebijakan untuk melakukan PSBB agar COVID-19 itu tidak menular secara cepat. Jadi, masyarakat Jepang diwajibkan untuk Zaitaku Shiteiru atau stay at home selama masa pandemi ini. Karena masyarakat Jepang adalah masyarakat yang taat dengan peraturan, jadi pemerintahan Jepang tidak membuat peraturan yang sangat ketat. Seperti kalau mau keluar rumah harus melapor ke pos polisi yang terdekat dari rumah, atau keluar rumah itu bisa didenda atau dipenjara. Jadi Jepang tidak memberlakukan peraturan-peraturan tersebut. Jadi ya kalau mau keluar rumah, mau ke supermarket, ya mau keluar ya keluar aja gitu, bebas. Mau mau naik kereta ya udah naik kereta aja, karena pengoperasian transportasi itu masih berlaku secara normal di masa pandemi ini. Dan ditambah lagi karena masyarakat Jepang itu memiliki rasa simpai yang tinggi. Simpai itu rasa kekhawatiran yang tinggi. Jadi mereka kalau mau keluar ya keluar seperlunya aja gitu, dan tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan tetap menjaga kebersihan diri sendiri. Sehingga pada 25 Mei 2020 peraturan PSBB dicabut dan Jepang memasuki masa new normal. Meskipun begitu, pemerintahan tetap memberikan ultimatum atau peraturan bahwa kalau mau keluar tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tetap menjaga kebersihan. Kesadaran masyarakat Jepang akan kebersihan itu keren banget. Jadi penyebaran virus tersebut perlahan-lahan menurun, sehingga kasus kematian, kasus yang positif itu berkurang secara drastis. Jadi begitulah masa pandemi yang terjadi di Jepang. Sekarang aku mau cerita bantuan apa aja yang didapat selama pandemi ini, baik sebagai orang Jepang ataupun sebagai orang asing. Pertama, bantuan masker. Seperti ini ya maskernya. Ini masker kain 2 lembar. Aku ini belum buka karena stok masker aku yang masih banyak. Jadi sekarang aku mau buka dan tunjukin ke kalian. Maskernya seperti ini. Ini masker kain dan bentuknya seperti ini. Sama aja sih sebetulnya. Masker dimana-mana bentuknya juga sama kan, kecuali masker yang didesain khusus oleh para desainer yang mungkin ada bling-blingnya, atau ada permatanya seperti ini. Terus juga
Ini di dalamnya ada seperti ini, ada lubang gitu. Mungkin kita bisa masukin tisu ke dalamnya, jadi dipasang beberapa jam sekali, atau 1 jam atau 2 jam sekali. Ini bisa diganti tisunya gitu untuk menjaga kehigienisan dari masker ini. Terus di sini juga ditulis kayak surat cinta gitu. Kayak surat cinta dari pemerintahan Jepang untuk masyarakatnya. Yang gini tuh, ini seperti ini, ditulis Mina sama bla 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 gitu. Nggak usah dijelasin karena panjang, nanti tambah panjang durasinya. Terus juga di sini apa ya, cara penggunaan masker yang benar. Nih, di sini ditulis cara penggunaan masker yang benar. Terus juga gimana menghadapi masa pandemi ini, cuci tangan kah, jaga jarak kah. Terus juga kenapa masker aku banyak? Ini penting gak penting sih. Aku beli masker ini sekitar bulan Januari, sebelum masa pandemi itu betul-betul menyebar luas ke Jepang. Well, ini satu kotak isinya 65 lembar. Kenapa masker ini masih ada sampai sekarang? Karena apa ya, size-nya yang terlalu besar. Jadi waktu masa pandemi itu betul-betul grafiknya naik. Aku beli lagi guys, beli lagi satu kotak, dan itu harganya sekitar 350, isi 50 lembar, dan itu size-nya untuk size masker perempuan dan anak-anak yang ukurannya lebih kecil daripada ini. Terus juga di masa pandemi tersebut ini ya, jadi dalam kotak ini sisanya masih ada segini, nggak tahu ini berapa lembar. Terus juga aku waktu masa-masa Jepang mengalami masker yang zero banget, dimana-mana nggak ada. Aku ngedapatin masker ini di Hyakuen Shop. Harganya ya, karena Hyakuen Shop ya, harganya 100 yen plus tax. Jadi ini ada 3 lembar aku dapat di Hyakuen Shop. Dan ini ketika mendapatin masker ini aku senangnya luar biasa, karena susahnya mendapatkan masker di Jepang. Terus juga waktu menerima gaji dari perusahaan, aku juga dapat masker ini dari perusahaan sekitar 10 lembar. Jadi stok masker aku alhamdulillah masih banyak, ada masih 3 bungkus ya di dalam kotak ini. Penting nggak penting sih, karena juga apa ya, sebetulnya kan masker kain itu kan juga nggak bagus gitu untuk kitanya, karena apa ya, cairan-cairan yang masuk ke dalam mulut kita atau yang keluar dari mulut kita itu bisa menyerap gitu, bisa menyerap dengan cepat melalui kain tersebut. Itu deh, itu yang pertama ya, dapatnya masker dari pemerintahan Jepang. Yang kedua, bantuan uang sebesar 10 mang atau 100.000 yen dari pemerintahan Jepang. Bantuan ini adalah bantuan cuma-cuma yang memang pure dikasihkan ke seluruh masyarakat Jepang yang tinggal di sini atau masyarakat asing yang tinggal di sini. Selama kalian memiliki Zairyo card atau ID card atau KTP-nya Jepang, kalian berhak mendapatkan uang sebesar 100.000 yen tadi dari pemerintahan Jepang. Bagi teman-teman yang ada di Indonesia tetapi masih statusnya status entah itu pelajar atau entah itu pekerja yang Zairyo Kado-nya masih berlaku, jangan khawatir karena pendaftaran untuk mendapatkan uang sebesar 100.000 yen itu berakhir di bulan September.
Jadi guys, untuk mendapatkan uang 100.000 yen tadi, kalian akan mendapatkan amplop seperti ini di kotak pos kalian. Jadi seperti ini amplopnya. Di dalamnya itu, bentar ya. Well, oke. Di dalamnya itu kalian bisa cek ada 3 lembar kertas, dimana kertasnya seperti ini ya, 1, 2, 3. Ini aku liatin seperti ini ya. Ada 3 kertas, dimana kertas pertama ini yang aku pegang nih, ini adalah penjelasan untuk mengisi formulir untuk mendapatkan uang 100.000 yen. Terus kertas kedua yang berwarna biru ini adalah amplop untuk formulir tersebut, dan kertas yang terakhir ini adalah formulir untuk menulis identitas kalian, nomor rekening bank, dan untuk menempelkan Zairyo Kado-nya, dan juga untuk menempelkan fotokopian cash card atau buku tabungannya. Jadi kalau kalian udah menulis ini kertas, di amplop ini ada poin-poin yang harus kalian cek sebelum kertas ini dimasukin ke dalam amplopnya, seperti identitas dirinya udah lengkap apa belum, terus juga nomor rekeningnya udah ditulis apa belum, apakah ada salah atau enggak nomornya, terus juga fotokopi ID card dan juga cash card atau buku tabungannya udah ditempel atau belum. Jadi itu pastikan tempelan kertas tersebut tertempel sempurna. Nah, setelah dicek benar-benar dan di checklist ini poin yang di sini, baru dimasukin ke dalam amplop ini kertasnya. Seperti itu. Dan dimasukin deh ke kotak pos. Seperti yang aku bilang tadi, nggak peduli itu orang Jepang ataupun orang asing, mereka akan mendapatkan uang 100.000 yen itu, dan itu banyak banget uang 100.000 yen. Kalau dikalikan dengan kurs hari ini dia segitu kan, itu sangat banyak banget. Dan bagi aku sih, pemerintahan Jepang itu untuk menangani pandemi ini sangat-sangat keren banget. Jadi nggak peduli itu bayi, balita, ataupun orang tua yang udah renta, mereka dipastikan akan mendapatkan uang 100.000 yen tersebut. Misalnya nih, ini karena aku tinggal sendiri, berarti aku cuma dapat 100.000 yen ya. Tapi kalau satu keluarga, di dalam keluarga tersebut ada 5 orang, ibu, bapak, dan 3 anaknya, ini masing-masing akan mendapatkan 100.000. Jadi karena 5 orang, 5 dikali 100.000 yen, totalnya satu keluarga itu mendapatkan 500.000 yen. Terima kasih Jepang, terima kasih pemerintahan Jepang, dan aku sebagai orang asing merasa tertolong. Bantuan yang ketiga, bantuan pinjaman uang untuk orang-orang maaf yang tidak mampu secara finansial. Bantuan tersebut sebesar 300.000 yen. Kalau dikurskan di kurs hari ini sebesar ini. Nah, itu dia. Dan bantuan ini tanpa bunga dan dikembalikan secara bertahap. Pendaftarannya kalau nggak salah, ini bisa didaftar di Shiakuso atau Kuyakuso di daerah masing-masing. Dan ini sangat-sangat keren banget sih. Selain yang tadi uang 100.000 yang diberikan secara cuma-cuma, dan juga untuk orang-orang yang tidak mampu, maaf, itu bisa mendapatkan uang 300.000 lagi gitu. Oke, yang keempat, bantuan pinjaman uang untuk perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Jepang dari pemerintahan. Dan ini jujur aku juga kurang tahu gimana prosesnya. Yang kelima, bantuan dari MEX. MEX itu adalah Kementerian Pendidikan, Olahraga, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang. Bantuan MEX ini dikhususkan untuk para mahasiswa
yang memiliki masalah dalam menangani biaya sekolahnya, yaitu mahasiswa yang seperti dia kuliah dengan uang sendiri, atau mahasiswa yang mengandalkan uang dari pendapatan arubaitonya untuk menjalani hidup di sini, dan itu bisa didapat sebesar 100.000 yen sampai 200.000 yen. Bagaimana pendaftaran bantuan untuk mahasiswa dari Max tersebut? Itu juga aku kurang tahu sebetulnya, tapi kalian bisa cek di websitenya Max. Ini informasi aku dapat dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Jepang. Yang terakhir adalah special visa untuk pekerja asing. Well, visa ini diberikan khusus untuk pekerja agar bisa bekerja di tempat lainnya. Syaratnya yaitu bagi pekerja asing yang mengalami PHK di masa pandemi ini dari tempat kerjanya saat ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan visa ini. Dan untuk mendapatkan visa ini bisa dikonsultasikan langsung di imigrasi di daerah masing-masing. Atau juga bagi mahasiswa yang lulus kuliah pada tahun ini dan mereka udah mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini, misalnya di perusahaan E. Perusahaan E mengalami kebangkrutan atau mengalami pendapatan yang menurun. Jadi si perusahaan E ini memutuskan kontrak kerjasama kepada mahasiswa ini. Mahasiswa ini berhak mendapatkan special visa ini untuk bekerja sementara sampai dia mendapatkan pekerjaan baru di sini. Dan itu sangat-sangat keren banget bagi aku ya. Well, itu tadi cerita masa pandemi selama di sini dan bantuan-bantuan yang didapat. Sekian dulu video kali ini. Untuk kalian yang ingin cerita bantuan-bantuan apa aja yang kalian dapat di Indonesia, atau kalian guys yang tinggal di negara-negara lain, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe juga ya. Sampai nanti di video selanjutnya. See you. Bye. Ciao.